4 laga, 7 gol, dan 1 assist dilakukan oleh seorang pria yang bernama Zlatan Ibrahimovic. Ia sementara menjadi top skor di Serie A Liga Italia. Bung Ropan, saya akan kembali membahas tidak putus-putusnya mengangkat soal sosok pemain yang sebenarnya sudah tidak layak lagi berada di hiruk pikuk lapangan hijau, bersaing, bertarung dengan pemain-pemain yang lebih muda, yang lebih junior, karena ini bukan lagi senior tapi super senior. Usianya sudah mendekati 40 tahun atau setahun lagi dia akan berusia 40 tahun. Zlatan Ibrahimovic, sering disebut dengan Ibra Kadabra. Ini pemain Swedia yang berusia 39 tahun tetapi masih tetap moncer. Ini pemain yang luar biasa, Berbagai klub dia sudah menjelajahi, kemudian datang lagi kembali di Milan ketika usianya sudah senja, dan bagi banyak kalangan sudah mengatakan bahwa Ibra ini tidak pantas lagi bermain ketika dia menginjak pada usia 39 tahun. Tetapi itu semua terbantahkan. Ibra menjawab bahwa dia masih layak bermain dan bisa bersaing dengan para pemain muda yang masih di bawah usia 30 tahun di Serie A. Ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa Ibra bisa demikian? Saya pikir ini karena dia begitu disiplin, menjaga kebugaran, kondisinya fisiknya, terus berlatih dengan tekun, menjaga makannya. Jadi semua dia jaga dengan baik, sehingga dia tetap bertahan pada level yang begitu tinggi sebagai seorang pemain di usia yang sudah mendekati 40. Tidak sembarang pemain. Bahkan saya masih ragu sekali apakah Messi yang sekarang berusia 33 tahun bersama Barca itu akan sampai usianya dan masih bisa bermain bola sebagus dan sekencang seorang Ibra di usia 39 tahun saat ini. Berarti Messi harus menunggu 6 tahun lagi Ini masih tanda tanya buat saya. Termasuk Ronaldo juga. Sekarang Ronaldo di usia 35 tahun bersama dengan Juve. Ronaldo memang masih oke, masih cepat, masih kencang bermain. Tapi apakah 4 tahun depan dari sekarang dia akan bermain sama seperti Ibra? Itu juga masih tanda tanya. Tapi memang Ronaldo ini adalah tipikal pemain juga yang bagus, yang sama seperti Ibra, menjaga kondisi kebugaran tubuhnya, makannya, terus berolahraga dengan baik. Jadi itu yang membuat dia
tampil stabil, konsisten di usia 35 tahun. Tapi kembali ke Ibra, saya pikir tidak semua orang yang bisa melakukan seperti pemain yang satu ini. Bahkan saat ini dia bisa menjadi pencetak gol sementara di Serie A dengan 7 gol. 1 gol di atas pemain Torino, yaitu Andrea Belotti yang sudah membuat 6 gol saat ini. Bisa dibayangkan bahwa pemain-pemain yang usia di bawah dia itu semua berada di bawah Ibra ya, termasuk Francisco Simeone. Banyak pemain-pemain, Caputo di sana ya, yang memang sulit untuk bisa bersaing dengan seorang Ibra. Dan anjungan jempol saya pikir harus diberikan kepada pemain yang satu ini ya. Bagaimana dia hanya melakukan 4 laga, 7 gol dan 1 assist. Dan 7 gol itu dia lakukan ketika menghadapi Bologna dengan membuat 2 gol, menghadapi Inter dengan membuat 2 gol, menghadapi Roma dengan membuat 2 gol, dan terakhir hari Minggu kemarin dia membuat 1 gol ketika Milan datang bertandang ke Udinese ya. Milan menang 2-1, 3 poin mereka rebut, dan gol penentuan dari Milan ketika banyak orang juga melihat bahwa Udinese akan mampu menahan Milan dan Milan akan mendapatkan hasil seri kedua, hasil imbang kedua pada musim ini, karena mereka sempat ditahan oleh Roma 3-3 di San Siro sebelumnya, sehingga ketika masuk di menit ke-80 semua sudah menganggap bahwa Milan akan imbang. Kemudian Udinese akan menahan mereka dengan 1-1. Tapi di menit ke-83 ketika terjadi pergantian pemain, Stefano Pioli memasukkan Ante Rebic, dan Rebic mengirim bola dari sisi kanan pertahanan Udinese ya, dengan kaki kiri mengangkat ke tiang jauh. Ada scrimmage sedikit di sana, dan Ibra dengan tenang bisa memanfaatkan bola pantulan dan melakukan bicycle kick atau tendangan salto yang luar biasa yang menentukan kemenangan Milan ya. Artinya namanya tercatat di papan skor ketika mengubah keadaan menjadi 2-1, dan 3 poin penting diraih oleh Ibra bersama dengan AC Milan. 16 poin sekarang mereka di puncak klasemen ya, dari 6 pertandingan, 5 kemenangan dan 1 imbang, belum pernah terkalahkan sejauh ini ya. Sama seperti dengan Juventus juga yang belum terkalahkan sampai sejauh ini, di mana Milan mencetak 14 gol dan kemasukan 5 gol, jadi mereka ada plus 9. Dan dari 14 gol itu 7 diantaranya, berarti separuh diantaranya dibuat oleh seorang Ibra ya. Ini sungguh luar biasa, dan ini pemain yang saya pikir akan tercatat namanya sepanjang sejarah di Milan, karena dia sudah juga pernah sebelumnya bermain bersama Milan yang membawa Milan bahkan menjadi juara di akhir kepelatihan Allegri saat itu di 2010-2011. Dia dipinjamkan dari Barcelona dan dia tampil luar biasa ya. 29 pertandingan, kemudian dia bisa membuat 14 gol saat itu, ikut membantu Milan lah menjadi juara Scudetto terakhir yang diraih oleh Ibra. Itulah yang membuat mungkin Ibra terobsesi pada musim ini untuk mengulangi lagi ketika 10 tahun yang lalu terakhir kali dia mempersembahkan gelar bagi Milan, gelar ke-18 Milan saat itu, dan saat ini mungkin dia akan mengincar bersama seluruh pemain-pemain Milan untuk meraih gelar ke-19 ya. Memang masih jauh dengan Juve 36, tapi ini suatu moral yang kuat ketika mereka di awal musim berlari dengan sangat cepat sampai ke pertandingan ke-6 belum tersentuh atau belum terkalahkan kecuali imbang dengan Roma. Ini akan membuat bahwa Milan akan disegani ya oleh semua lawan-lawan. Dan sekali lagi, bukan tidak mungkin Ibra akan menjadi pencetak gol terbanyak di musim ini 2020-2021, karena pemain ini datang pada musim dingin yang lalu ketika turbulensi melanda AC Milan saat itu, dan akhirnya pemainnya ini datang untuk memperkuat Milan ya di musim dingin. Dan ketika dia datang memang kekalahan demi kekalahan dipangkas, dan terakhir mereka hanya kalah sebelum diistirahatkan Liga Italia itu Serie A, kalah terakhir dari Genoa saat itu. Dan Milan tampil luar biasa setelah dimulai lagi pada bulan Juni musim lalu, mereka tidak terkalahkan. Itu yang membuat mereka perlahan tapi pasti naik dan bisa meraih 1 tiket di Liga Eropa ya. Mereka tampil di Liga Eropa.
Dan Zlatan juga sudah membuat 1 gol dalam 3 pertandingan di Liga Eropa, suatu hal yang sangat baik bagi Zlatan. Musim kemarin ketika datang di separuh musim saja, dia bermain 18 kali, cuma 18 kali. Tetapi pemain yang satu ini bisa mempersembahkan 10 gol. Itu juga sudah cukup baik bagi seorang Zlatan. Bisa dibayangkan sekarang baru 6 laga atau 7 ya, 6 laga dengan 7 gol. Itu berarti sudah hampir separuh menyamai apa yang dia lakukan pada musim lalu dengan 18 laga. Jadi saya berkeyakinan bahwa Zlatan ini akan menjadi top skor ya untuk AC Milan. Artinya di mana ketika dia kembali berbulan madu, karena 10 tahun lalu juga dia pernah datang dan dia kembali sekarang ini, dia ingin membuktikan bahwa di usia dia yang sudah renta, orang bisa mengatakan udah tua, dia masih bisa untuk bisa berkarir dengan baik, bisa menjadi top skor. Bahkan ini akan catatan dalam sejarah bahwa pemain tertua mungkin di Serie A yang bisa menjadi top skor kalau ini bisa dia buktikan dan bisa membawa Milan bisa menjadi juara di usia 39 tahun. Bahkan tahun depan dia akan berusia 40 tahun, dan kalau Milan meraih Scudetto, mengangkat trofi di Serie A, ini suatu rekor bahwa ada pemain berusia 40 tahun seperti Zlatan yang akhirnya tampil luar biasa untuk bisa membawa Milan menjadi juara. Saya bisa melihat di sini Milan ini masih akan bertanding di pekan ke-7 nantinya. Itu mereka akan berhadapan dengan Verona. Jadi kalau bermain di San Siro, saya pikir Milan ini akan meraih 3 poin. Jadi pekan ke-7 ini adalah pekan ke-7 yang cukup krusial bagi Milan. Mereka harus bisa menang lawan Verona, tidak boleh menganggap enteng. Dan pada saat bersamaan, semua lawan-lawan mereka akan bertarung ya. Jadi ini menguntungkan bagi Milan di pekan ke-7 ini. Atalanta akan ketemu Inter Milan, kemudian Lazio akan ketemu dengan Juventus ya. Kalau Lazio bisa mengalahkan Juventus, ini akan jauh lebih bagus ya, ataupun menahan karena bermain di Lazio di kota Roma. Atalanta juga akan menghadapi Inter. Nah, ini pertarungan yang seru. Jika ini imbang juga akan menguntungkan. Sementara Napoli, salah satu lawan kuat juga bagi Milan yang ada di zona Champions, ini akan bertandang ke Bologna. Jadi ini kalau mereka tertahan semua dan Milan menang dapat 3 poin melawan Verona, ini akan sangat bagus. Milan akan bermain sebanyak 7 kali lagi setelah di pekan ke-7. Artinya mereka akan menghadapi Napoli ini di pekan ke-8 yang berbahaya buat Milan. Harus fokus karena mereka 3 musim terakhir tidak pernah menang melawan Napoli, dan mereka paling tidak bermain imbang saja sudah cukup. Apalagi mereka bisa menang, jangan sampai kalah lah di San Paolo di pekan ke-8. Mereka akan kemudian di pekan ke-9 akan menjamu Fiorentina ya di kandang. Kemudian mereka juga keluar menghadapi Sampdoria pada pekan ke-10, dan di pekan ke-11 mereka kembali ke San Siro untuk menjamu Parma. Di pekan ke-12 Milan akan ke Genoa ya untuk bermain di Luigi Ferraris, dan kemudian akan menantang Sassuolo, salah satu kuda hitam yang berbahaya yang juga harus Milan hati-hati karena ini sering membuat kejutan. Pada saat menjelang Natal sebelum Serie A libur, Milan akan bertarung menghadapi Lazio. Ini di pekan ke-14 pada tanggal 24 dini hari atau hari Kamis. Hari Kamis dini hari tanggal 24 Desember, Milan akan menutup musim ini di pekan ke-14 untuk menjamu Lazio. Saya pikir kalau melihat dari semua lawan-lawan yang ada, yang paling berat mungkin hanya Napoli ya. Napoli yang akan mereka konsentrasi. Kalau mereka menang melawan Napoli, saya pikir mereka akan aman sampai pekan ke-14. Karena Lazio mereka akan jamu di kandang sebelum mereka melangkah ke bulan Januari. Jadi Serie A Italia itu akan dimulai lagi pada bulan Januari, pada awal Januari tanggal 2 atau tanggal 3 di sana ya. Jadi ini saya pikir kesempatan buat Milan untuk Stefano Pioli dan kawan-kawan, termasuk oleh Zlatan Ibrahimovic, untuk fokus berkonsentrasi membawa Milan ini jauh lebih baik ya di 8 pekan terakhir nantinya. Kita akan menantikan seorang Ibrahimovic tetap bersama dengan AC Milan untuk terus tampil gemilang dari satu partai ke partai lainnya. Seorang pemain yang sudah tua tetapi tetap memberikan suatu penampilan yang luar biasa bagi para pendukung Milan. Sampai jumpa pada video yang lain.
Dan Anda jangan lupa untuk like, memberikan komentar-komentar positif. Anda juga bisa mengusulkan klub kesayangan Anda untuk kita bicarakan, kita bahas bersama. Dan Anda harus subscribe channel YouTube Bung Ropan. Oke, ciao.